Buku ini adalah buku yang mengajarkan seni komunikasi efektif. Buku ini menyoroti kekuatan kata-kata dalam komunikasi, serta bagaimana komunikasi yang baik dapat mempengaruhi hubungan dan empati. Penulis juga membahas cara mengatasi konflik dan membangun hubungan yang kuat melalui komunikasi yang bijaksana. Buku ini mengajak pembaca untuk merenung tentang bagaimana komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga alat untuk memahami, menghubungkan, dan membangun kedekatan dengan orang lain. Buku ini membawa kita pada refleksi tentang bagaimana komunikasi bukan hanya alat untuk berbicara, tetapi juga seni yang mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain dan dunia di sekitar kita. Keberartian komunikasi menurut Oh Soo-young seperti yang dijelaskan dalam bukunya adalah melampaui sekadar penggunaan kata atau pertukaran informasi. Oh Soo-young merangkum bahwa komunikasi memiliki dimensi yang lebih dalam dan signifikan, yang mencangkup dampak emosional, hubungan antar manusia, dan cara kita memahami dunia di sekitar kita. Oh Soo-young mengilustrasikan beberapa aspek keberartian komunikasi dalam bukunya. Yang pertama itu adalah pengaruh pada pikiran dan perasaan. Yang kedua itu adalah penghubung antar manusia. Yang ketiga itu adalah pemahaman dan perspektif. Yang keempat itu adalah ekspresi diri. Yang kelima itu adalah menciptakan ruang untuk empati. Dan yang keenam itu adalah pengaruh pada lingkungan sosial. Melalui bukunya, Oh Soo-young mengajak kita untuk lebih memahami keberartian komunikasi dan bagaimana kita dapat menggunakannya dengan bijaksana. Keterampilan komunikasi yang efektif tidak hanya membantu kita menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga membantu kita membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan empati, dan menghadirkan dampak positif pada dunia di sekitar kita. Melalui buku ini, kita belajar mengenai kekuatan kata-kata dalam berkomunikasi, bagaimana setiap kata memiliki potensi untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Mengenali kekuatan kata menurut Oh Soo-young sebagaimana dijelaskan dalam bukunya, merujuk pada pemahaman bahwa kata-kata yang kita gunakan dalam komunikasi memiliki dampak yang lebih dalam daripada sekadar arti literalnya. Oh Soo-young membahas bagaimana setiap kata memiliki kekuatan untuk membentuk emosi, persepsi, dan interaksi antar manusia. Oh Soo-young mengilustrasikan beberapa konsep penting tentang mengenali kekuatan kata. Yang pertama itu adalah tentang efek emosional. Yang kedua itu adalah tentang pembentukan persepsi. Yang ketiga itu adalah tentang pengaruh pada keputusan. Yang keempat itu adalah tentang menginspirasi dan memotivasi. Yang kelima itu adalah tentang membentuk hubungan. Yang keenam itu adalah tentang efek pada persepsi diri. Melalui panduan ini, Oh Soo-young mengajak kita untuk lebih berpikir tentang kata-kata yang kita pilih dalam komunikasi sehari-hari. Memahami bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk membentuk interaksi, emosi, dan persepsi dapat membantu kita mengomunikasikan pesan dengan lebih efektif dan bijaksana. Buku ini juga menyoroti pentingnya membangun empati melalui komunikasi yang efektif. Kita diajak untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan memahami perspektif orang lain. Membangun empati seperti yang dijelaskan Oh Soo-young dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya adalah tentang kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, dan pandangan orang lain. Ini melibatkan pendengaran dengan sepenuh hati, menghargai perspektif, dan berkomunikasi dengan kepekaan yang lebih besar. Lebih lanjut, Oh Soo-young menjelaskan beberapa aspek penting tentang membangun empati. Nah, ini ada beberapa aspeknya. Yang pertama itu adalah tentang mendengarkan aktif. Yang kedua itu adalah tentang berempati dengan perasaan. Yang ketiga itu adalah tentang menghindari penilaian. Yang keempat itu adalah tentang berpindah perspektif. Yang kelima itu adalah tentang menunjukkan penerimaan. Dan yang keenam itu adalah tentang menggunakan bahasa yang tepat. Oh Soo-young mendorong kita untuk mengembangkan kemampuan empati sebagaimana keterampilan komunikasi yang sangat berharga. Membangun empati membantu kita menjalin hubungan yang lebih dalam
mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif. Dengan komunikasi dengan empati, kita dapat menciptakan pengalaman yang positif bagi diri kita sendiri dan orang lain dalam interaksi sehari-hari. Bicara Itu Ada Seninya juga memberikan panduan tentang cara mengatasi konflik melalui komunikasi yang bijaksana. Kita belajar bagaimana menggunakan kata-kata untuk meredakan ketegangan dan menemukan solusi bersama. Mengatasi konflik sebagaimana dijelaskan Oh Soo-hyang dalam bukunya, melibatkan keterampilan komunikasi yang bijaksana dan empati untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah dengan cara yang membangun hubungan, bukan merusaknya. Oh Soo-hyang menawarkan wawasan tentang cara menghadapi konflik dengan pendekatan yang positif dan konstruktif. Berikut adalah beberapa poin penting tentang mengatasi konflik menurut Oh Soo-hyang. Yang pertama itu adalah tentang mendengarkan dengan sepenuh hati. Yang kedua itu adalah tentang menghindari penilaian dan kritik. Yang ketiga itu adalah tentang mengungkapkan perasaan dengan jelas. Yang keempat itu adalah tentang menggunakan bahasa yang positif. Yang kelima itu adalah tentang mencari titik kesamaan. Yang keenam itu adalah tentang mencari solusi bersama. Dan yang ketujuh itu adalah tentang mengendalikan emosi. Yang kedelapan, menghargai perspektif. Oh Soo-hyang menekankan bahwa mengatasi konflik adalah keterampilan penting yang dapat membantu memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi yang adil, kita dapat mengatasi konflik dengan cara yang membawa manfaat positif dan menjaga integritas hubungan kita dengan orang lain. Buku ini mengajarkan kita bagaimana komunikasi yang baik bisa membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan orang lain. Membangun hubungan yang kuat seperti yang dijelaskan oleh Oh Soo-hyang dalam bukunya, melibatkan lebih dari sekedar komunikasi yang baik. Ini adalah tentang memahami, menghargai, dan merawat hubungan dengan cara yang mendalam dan berkelanjutan. Oh Soo-hyang mengajarkan bahwa hubungan yang kuat memerlukan upaya dari semua pihak dan komunikasi yang efektif untuk memperkuat ikatan tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting tentang membangun hubungan yang kuat menurut Oh Soo-hyang. Yang pertama itu adalah tentang keterbukaan dan kejujuran. Yang kedua itu adalah tentang mendengarkan dengan empati. Yang ketiga itu adalah tentang mengungkapkan penghargaan. Yang keempat itu adalah tentang memberi dan menerima dukungan. Yang kelima itu adalah tentang menghormati batas-batas. Yang keenam itu adalah tentang bekerja sama dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh itu adalah tentang menjaga komunikasi terbuka. Yang kedelapan itu adalah tentang menghargai perbedaan. Melalui bukunya, Oh Soo-hyang mengingatkan kita bahwa hubungan yang kuat memerlukan usaha dan dedikasi untuk membangun serta menjaganya. Dengan menggunakan komunikasi yang baik, empati, dan rasa saling menghargai, kita dapat menciptakan hubungan yang penuh keakraban, saling percaya, dan rasa memiliki yang kuat. Itulah beberapa intisari yang dapat kita temukan dalam buku Bicara Itu Ada Seninya oleh Oh Soo-hyang. Jika Anda ingin meningkatkan keterampilan komunikasi Anda, buku ini bisa menjadi panduan yang sangat bermanfaat. Jika Anda tertarik untuk mendapatkan konsep-konsep dalam buku ini, jangan ragu untuk mendapatkan bukunya. Untuk kalian yang ingin mendapatkan bukunya, kalian bisa klik untuk linknya di kolom deskripsi dan kalian bisa beli aja untuk bukunya. Ada satu hal lagi yang penting dalam buku ini, itu adalah ucapan adalah sarana penting untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Melalui ucapan, kita memperoleh kesan baik dari lawan bicara dan dapat menunjukkan sisi menarik diri kita kepada lawan bicara. Saya Ahmad NH, terima kasih.